Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, all of my students. Okay, welcome back to our English class. Selamat datang kembali di kelas bahasa Inggris kita. I hope that all of us are always in good condition. Misi harap buat kita semua dalam keadaan sehat ya. Oke, kelas as usual seperti biasanya. Before we start our lesson today, sebelum kita mulai pelajaran bahasa Inggris kita, let's open with surat Al-Fatihah. Mari kita buka dengan bacaan surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, semoga apa yang akan kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, kelas, we will learn another topic today. Kita akan belajar topik yang lain hari ini. Yes, we will learn about present tense. Kita akan belajar tentang simple present tense. So, apa sih itu simple present tense, Miss Nisa? Yes, we will discuss about it. Okay, in the next slide, you can see here, sebenarnya ada 16 tenses ya. There are 16 tenses in English. Ada 16 tenses dalam pelajaran bahasa Inggris. But today, tapi hari ini, we will learn one of them. Kita hanya akan belajar satu dari 16 tenses itu. Ya. Kita akan belajar tentang simple present tense. So, di kelas 7 kali ini kalian harus menguasai tenses pertama ini. Ini adalah tenses dasar dan bisa bilang it is often used. Ya, ini sering digunakan dalam percakapan bahasa Inggris. Ini tenses ini yang paling sering digunakan. Oke? So, I hope that you will understand. Kalian akan memahami what we will learn, apa yang kita akan pelajari. Oke. Pertama adalah you have to know about the function. Kalian harus tahu tentang fungsinya apa sih simple present tense ini. Dasarnya itu adalah simple present tense ini itu untuk menyatakan suatu perbuatan yang akan menjadi kebiasaan atau habitual action. Ini untuk mengekspresikan suatu perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan, kayak contohnya Ronnie always drink coffee every morning. Jadi Ronnie selalu meminum kopi setiap pagi. Ini suatu kebiasaan kan? Contoh lainnya, another example is I always go to school in the morning. Saya selalu pergi ke sekolah setiap pagi. My mother always cooks rice in the morning. Jadi ibuku selalu memasak nasi setiap pagi. Then I usually go to Surabaya on the weekend. Misalnya, saya biasanya pergi ke Surabaya di akhir pekan. Jadi itu kan suatu yang kebiasaan yang berulang-ulang kan. Jadi setiap akhir pekan saya selalu pergi ke Surabaya. Oke. Fungsi yang kedua adalah the second function is menyatakan suatu kebenaran atau kenyataan umum, general third. Ya. Example is the sunrise in the east. Jadi matahari terbit di sebelah timur. Okay. Another example is Pak Jokowi is our president. Pak Jokowi adalah presiden kita. Itu suatu kebenaran kan? Okay. So there are two functions. Ada dua fungsi di sini. Fungsi dasarnya adalah yang pertama untuk menyatakan suatu
perbuatan yang menjadi kebiasaan. Yang kedua adalah menyatakan suatu kebenaran atau kenyataan umum. Ya. It's just like the name, seperti namanya, simple present tense. Berarti tenses ini digunakan untuk mengekspresikan kegiatan atau perbuatan yang terjadi pada masa sekarang, present. Oke? Next is di next selanjutnya, kalian bisa melihat di sini ada dua fungsi dari simple present tense ini. Yang pertama adalah verbal atau kalimat yang mengandung kata kerja. Yang kedua adalah nominal, yaitu di sini kalimat yang tidak mengandung kata kerja. Kayak verbal dulu deh. Contohnya kayak gimana, Miss Nisa, verbal itu? Ya, kalimat yang mengandung kata kerja, contohnya apa sih kata kerja itu? Kayak contohnya sleep, tidur, terus eat, makan itu melakukan sesuatu kan, berarti itu namanya kata kerja. Contohnya lagi minum, drink, then kick the ball, terus go, pergi, deliver letter, mengirim surat, write, menulis, itu semua adalah kata kerja atau melakukan sesuatu. Ya, lawan katanya verbal ada nominal. Berarti nominal ini tidak mengandung kata kerja. Kayak contohnya bisa jadi kata sifat. Kayak contohnya kamu cantik. Cantik itu kata sifat kan, bukan kata kerja. Jadi nanti masuknya di nominal. Terus contohnya kamu di sana. Kamu di Surabaya setiap akhir pekan. Berarti di sana, di Surabaya itu kan bukan kata kerja, tapi kata keterangan tempat. Ya. Oke. Jadi nanti kalau ada kalimat yang mengandung kata kerja, ini masuknya ke verbal. Kalau tidak mengandung kata kerja, itu nanti masuknya ke nominal. Oke. Tapi sekarang we will only focus on the verbal. Kita hanya akan fokus di verbalnya dulu ya. Oke. Ini adalah contoh pola kalimat dari verbal. You deliver letter, kamu mengirim surat. Mengirim surat berarti kan melakukan sesuatu kan. Jadi ini masuk ke verbal. Oke. Ada lagi di sini yang nominal, yaitu tidak mengandung kata kerja. Kayak contohnya kamu bahagia. Berarti dia sifatnya sedang bahagia. You are happy. Ini kata sifat. You are happy. Are you happy? Itu nominal. Tapi sekarang kita hanya akan fokus ke verbal dulu. Oke, langsung saja mesti saya jelaskan contoh pola kalimat yang mengandung kata kerja. You can see here the rule. Kalian bisa melihat pola kalimatnya, rumusnya. Untuk kalimat positif itu subjek dulu, lanjut ke verb. Verb itu kata kerja ya, artinya kata kerja. Subjek plus kata kerja plus s atau es. Jadi ada subjeknya terus kata kerjanya nanti ditambahi s atau es. Kalian bisa lihat di sini ada catatannya. Untuk orang ketiga tunggal pada kalimat positif, ingat hanya positif saja, itu she, he, it. Orang ketiga tunggal itu she, he, it, she. Contohnya Rina, itu termasuk dia perempuan. Rina, Miss Nisa, terus Andin, terus Anita, itu she, dia perempuan. Kalau he, dia laki-laki, bisa contohnya Rohman, dia laki-laki. Terus saudara laki-laki saya, Tony, terus Jaka, itu termasuk dia perempuan. Dia laki-laki. Terus it ini bisa benda, bisa juga hewan. Kayak contohnya buku, terus monyet, hewan ya. Terus ikan, itu termasuk
masuk ke it ini benda ya. Jadi kalau she, he, it nanti kata kerjanya ditambahi s atau es ya. Ingat, hanya pola kalimat positif jika dia orang ketiga tunggal atau she, he, it itu nanti kata kerjanya ditambahi s atau es. Hanya untuk she, he, it saja ya. Lain itu gak usah ditambahi s. Untuk kalimat pola kalimat negatif itu rumusnya subjek plus do atau does. Do atau does. Yang pakai do apa aja Miss Nisa? I, you, they, we ini nanti kita pakai do. Kalau she, he, it, she, Miss Nisa, he, Tony, it bisa benda, bisa hewan, itu kita pakai does, oke? Jadi untuk pola kalimat negatif subjek plus do atau does plus not plus kata kerja satu. Itu pola kalimat negatifnya. Untuk pola kalimat interrogatif do or does plus subject plus kata kerja satu. Langsung aja kita buat contohnya ya. Contoh kalimat positif, kamu mengirim surat. You deliver, kata kerjanya surat, letter. Ini seperti kayak pola kalimat dalam bahasa Indonesia ya, ada subjek, ada predikat dan objek. Kamu ngirim surat, you deliver letter, just as simple as that ya. Hanya sesimpel itu buat kalimat bahasa Inggris ya. Oke. Untuk kalimat negatifnya, kamu tidak mengirim surat. You, oke. Seperti pola kalimatnya, kalian perlu menambahkan do atau does. Karena you masuk di sini, dia pakai auxiliary do ya. You do not deliver letter. You do not deliver letter. Kamu tidak mengirim surat. Oke, untuk kalimat interrogatifnya di sini artinya apakah ya? Apakah kamu mengirim surat? Do you deliver letter? Jadi tinggal dibalik aja. Kalau dalam kalimat negatif, you-nya dulu baru do, tapi kalau kalimat interrogatifnya do-nya dulu baru you-nya. Oke. Do you deliver letter? Yes, I do. No, I do not. Oke. Jadi catatannya di sini adalah untuk orang ketiga tunggal pada kalimat positif, kalian perlu menambahkan s atau es ya, hanya untuk she, he, it saja. Lain itu kalian nggak usah menambahkan s, es. Catatan kedua adalah I, you, they, we, atau kalau kalian biar mudah mengingatnya bisa pakai kayak ayu dewe means I, you, they, we ya. Itu pakai do. Kalau she, he, it kita pakai does. Ingat? Oke. Next slide. Ini ada adverb of frequency, bisa kalian pakai kata ada always, selalu, usually, biasanya, often, sering, sometimes, kadang-kadang, seldom, jarang, rarely, jarang, never, tidak pernah. Ini sering digunakan adverb of frequency yang kita sering gunakan dalam present tense ya. I always go to school, berarti saya selalu pergi ke sekolah. I usually go to school, berarti saya biasanya pergi ke sekolah. Tidak penuh dalam satu minggu ya, berarti itu. Kalau often, sering, ya presentasinya sekitar 50% till 75%. Sometimes, kadang-kadang, seldom, jarang, rarely, jarang, and never, tidak pernah. Next, keterangan waktu yang sangat sering kita jumpai dalam simple present tense. Every day, every week, every month, every year, every night, every afternoon, every minute, every hour, setiap jam. Once a week, sekali dalam seminggu. Twice a week, 3 times a week, twice a day, 3 times a day on Sunday. Once a month, 4 times a month, in the morning, in the afternoon, in the evening, at 5 o'clock, etc. dan lain-lain ya. Oke, kita akan buat contoh kalimat lainnya. It's just like
in the previous slide, seperti di slide sebelumnya, masih dengan pola yang sama rumusnya, rumus verbal, subjek plus kata kerja satu plus s atau es. Jika nanti subjeknya berupa she, he, it, nanti kalian harus mendapatkan harus mendapatkan s dan es di belakang kata kerja. Selanjutnya pola negatif, subjek plus do, does plus not plus kata kerja satu. Interrogatifnya do or does plus subjek plus verb one. Langsung aja ke contohnya. Mereka bangun jam 5 pagi. They wake up at 5 o'clock in the morning. Mereka tidak bangun jam 5. They do not wake up, atau Mrs. Sam menyingkatnya menjadi don't, ya. Do not jadi don't, kalau does not jadi doesn't. They do not wake up at 5 o'clock in the morning. Apakah mereka bangun jam 5 pagi? Do they wake up at 5 o'clock in the morning? Sorry, ini 5-nya double. Yes, they do. Tinggal dibalik saja. Do they? Jawabannya yes, they do. No, they do not. Another example, I always drive carefully. Saya selalu menyupir dengan hati-hati, mengendarai mobil dengan hati-hati. I don't always drive carefully. Do I always drive carefully? Dia seperti menanya diri sendiri, ya. Apakah saya selalu menyetir dengan hati-hati? Yes, you do. No, you do not. No, you don't. Karena pertanyaan saya, jawabannya kamu kan. Do I? Yes, you do. Kalau pertanyaannya do you? Jawabannya yes, I do. Another example is Ronnie and Tina. Ronnie dan Tina itu kan 2 orang. Kalau 2 orang, kedudukannya seperti they, mereka kan. Jadi Ronnie and Tina often come late. Ronnie dan Tina don't often come late. Do Ronnie and Tina often come late? Yes, they do, or no, they don't. Another example. Nah, sekarang kita pakai pola masih pola yang sama, cuma kita pakai she, he, it, ya. Kita buat contoh yang lain. Tony goes to mosque every Jumat. Kenapa kok Tony ini ditambahi s setelah kata kerjanya? Kenapa kok nggak go aja? Kenapa harus pakai go, s, harus ada s-nya? Ya, seperti misalnya jelaskan tadi, ketika kalian menggunakan orang ketiga tunggal she, he, it, karena Tony ini dia laki-laki, kedudukannya sama seperti he, jadi kalian harus mendapatkan s atau es di belakang kata kerja, menjadi Tony goes to mosque every Jumat. Ya, untuk negatifnya kalian tidak usah mendapatkan s atau es lagi, hanya untuk kalimat positif saja. Kenapa, Miss Nisa? Nih, she, he, it kita pakai does. Jadi karena ini udah ada s-nya, does di sini, jadi kalian nggak usah menambahi double s-nya lagi, ya. Does not go. Jadi bukan does not goes, nggak seperti itu, ya. Jadi Tony does not go to mosque every Jumat. Nggak usah ditambahi s lagi karena ini udah terwakili oleh does. Ibaratnya seperti itu. Oke? Oke, ingat ya. Diingat lagi biar nggak lupa. Jadi hanya untuk kalimat positif aja kalian menambahkan s di belakang verbnya. Oke? Untuk kalimat interrogatifnya, apakah Doni pergi ke masjid setiap Jumat? Does Doni, tinggal dibalik aja, selerinya taruh di depan. Does Doni go to mosque every Jumat? Yes, he does. No, he does not. Oke, kalimat yang lain, my aunt, ini bibi saya. Bibi saya tuh kedudukannya sama seperti dia perempuan, ya. My aunt stays, pakai s. Kenapa? Karena she, he, it ini tadi catatannya. My aunt stays in hotel on the weekend. My aunt doesn't stay, nggak usah ditambah s lagi negatifnya. My aunt doesn't stay in a hotel on the weekend. Does my aunt stay in a hotel on the weekend? Yes, she does. No, she does not.
Contoh terakhirnya, monkey eats banana. Kenapa kok monkey ditambahi s? Ya karena ini monkey kedudukannya sama seperti eat. Monkey eats banana. Monkey does not eat banana. Does monkey eat banana? Yes, it does. No, it does not. Sekarang pertanyaannya seperti ini. Terus kalau ini monyetnya satu, bendanya satu kan tambah S. Kalau monyetnya banyak, Miss Nisa apa perlu ditambah S juga? Enggak. Kalau monyetnya banyak, itu berarti kedudukannya sama seperti they, ya, mereka. Jadi nggak usah ditambahi S. Hanya untuk benda satu saja yang perlu kalian tambahi S, oke? Monkey eats banana. That's good. Tapi kalau monkeys, monkey-nya banyak, pakai eats, ya, that's incorrect. Itu tidak benar ya. Monkeys, kalau monyetnya banyak, monkeys eat banana, nggak usah tambahi s, oke? Oke, there is exercise here. Ada latihan di sini. Mari kita kerjakan bersama-sama ya. Pertanyaan pertama, Donny bla 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 futsal on Fridays evening. Harus pakai play apa place kira-kira? Donny, dia laki-laki. Pakai play apa place? Yes, benar banget. Pakai place. Kenapa? Karena Donny adalah orang ketiga tunggal. He. Jadi harus ditambahi s untuk verbnya. Pertanyaan kedua, Rama always bla 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 the television before going to sleep. Rama selalu mematikan atau mematikan televisinya sebelum pergi tidur. Turn off or turns off. Rama orang ketiga tunggal. Ya, so exactly the answer is turns off. You're right. Then number 3, Diana and Tiara. Ini dua orang ya, dua orang. Berarti kedudukannya seperti they. Diana and Tiara never? Ya, never come, bukan comes. Kalau Tiaranya aja bisa pakai comes, atau Diana aja pakai comes. Karena ini dua orang, kedudukannya sama seperti they, jadi kita pakai come. Next, my brother always bla bla bla. Always, ya, saudara laki-lakiku ini orang ketiga tunggal, sama kedudukannya seperti he, dia laki-laki. Saudara laki-laki saya selalu bicara ke orang tuanya sebelum meninggalkan rumah. Maksudnya di sini adalah izin ya, izin orang tuanya sebelum meninggalkan rumah. So, tells. You're right. Next, Adi's family usually, keluarganya Adi usually, yes, goes out for dinner at the weekend. Next, my parents. Ini karena orang tuanya ada dua, berarti kedudukannya sama seperti they. Jawabannya adalah clean. Okay, I think that's all for the explanation. Then after this, you have to do the exercise that I give in the classroom. Ya, Google Classroom. Setelah ini kalian akan mengerjakan tugas yang Miss Nisa kasih di Google Classroom. Okay, I think that's all for today. Udah penjelasannya kayaknya udah. Next, if you still have another question atau masih confused, you may send me message via WhatsApp. Kalian bisa tanya Miss Nisa via WhatsApp, boleh? Okay, as usual, let's close. Mari kita tutup pelajaran kita hari ini with say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. See you next time. Assalamualaikum.